Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sahabat dimanapun berada. Kembali sore ini kita hadir dalam program Jangan Salah Arah, membahas dan mengupas peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan bahas satu tema yang sedang terjadi di internasional, tepatnya terjadi di Swedia ya, di kota Stockholm, terjadi pembakaran Al-Quran. Nah ini sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan lihat satu tayangan video berikut ini. Demonstrasi yang terjadi di Stockholm, Swedia menjadi sorotan karena aksi seorang politikus Denmark Swedia, Rasmus Paludan, yang membakar Al-Quran saat protes terjadi. Aksi yang dilakukan pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras itu rupanya bukan sekali dilakukan. Sebab ia dikenal sebagai sosok yang sangat menentang imigrasi non-barat dan kehadiran Islam di Denmark. Aksi yang dilakukan oleh Rasmus Paludan saat demo di Stockholm itu meningkatkan ketegangan antara Swedia dan Turki. Bahkan karena hal ini, Turki batal merencanakan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia. Pejabat Turki juga mengutuk polisi yang mengizinkan Rasmus Paludan untuk menggelar protes di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm. Rasmus Paludan sendiri adalah politikus Denmark Swedia, pengacara dan ekstremis sayap kanan yang lahir di Denmark pada 2 Januari 1982. Ia saat ini memimpin parpol sayap kanan Storm Kurs atau garis keras Denmark yang didirikan pada 2017. Meski memimpin parpol Denmark, ia memiliki kewarganegaraan Swedia. Rasmus sudah beberapa kali menggelar aksi yang diselipi tindakan membakar Al-Quran. Bahkan di tahun 2019, ia membungkus Al-Quran menggunakan daging babi dan membakarnya. 1 tahun setelahnya, tepatnya November 2020, ia ditangkap di Perancis dan dideportasi. Tak lama setelah itu, 5 aktivis lainnya ditangkap di Belgia karena membakar Al-Quran di Brussels. Selain itu, ia juga dilarang masuk ke Swedia buntut aksi membakar Al-Quran di Malmo. Kemudian pada 2022 lalu, ia kembali membakar Al-Quran di sebuah alun-alun di kota Linköping meski diprotes sebagian besar orang yang lewat. Sudah kita simak ya video singkat tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang politisi Swedia, Rasmus Paludan, bernama Rasmus Paludan. Nah ini bagaimana nih Bang Matnur menyikapi hal ini, pembakaran Al-Quran ini? Silakan. Ya sudah. Ya, saya kira tindakan membakar kitab suci umat Islam ini adalah tindakan yang sangat melecehkan, ya. Dan saya kira tindakan ini tidak boleh dianggap sekedar kebebasan berpendapat, tetapi pelakunya ini perlu mendapatkan satu sanksi tegas. Kenapa? Karena kalau ini hanya dikatakan sebagai perbedaan pendapat, demokrasi, nanti di belahan bumi lain, katakanlah di negeri yang mayoritas Muslim, akan membakar kitab suci Kristen misalkan. Nah, ini kan kacau, ya. Kitab suci itu bukan untuk dibakar. Kitab suci itu untuk dipelajari, untuk didalami, untuk direnungi, ya. Orang-orang yang menghina kitab suci ini sama aja dia menghina seluruh inti dari ajaran agama itu. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh seorang politisi ya di Swedia ini adalah tindakan yang tidak boleh dianggap sepele, dan ini harus kita samakan derajatnya sebagai pelaku terorisme, ya. Hanya dia tidak menggunakan kekerasan secara fisik, tapi dia kekerasan secara narasi. Dan saya kira ini siapapun orangnya, mau dia politisi, mau sayap kanan, mau dia tidak percaya Tuhan sekalipun, dia harus menghormati kitab suci, apalagi ini adalah kitab suci umat Islam. Nah, persoalannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai negara Pancasila yang mayoritas agamanya adalah Muslim. Nah, apakah cukup Indonesia mengirim surat kepada kedutaan Swedia, atau Indonesia bisa melakukan hal-hal lain yang sifatnya lebih strategis? Nah, ini mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetapi sebelum itu, ya, saya kira saya ingin menunjukkan infografis bagaimana seorang Rasmus Paludan ini sudah berkali-kali ya melecehkan agama Islam. Dan saya kira ini level dia ini adalah bukan sekedar orang yang bodoh, tapi dia adalah orang yang terkena virus Islamfobia. Dan saya kira orang-orang yang membenci Islam atau Islamfobia ini ya, ini harusnya tidak mendapatkan tempat dalam konteks politik. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana respon berbagai negara, Turki ya, negara yang sebetulnya secara jumlah populasi muslimnya tidak sebanyak di Indonesia, tetapi dia punya tindakan tegas
Ya, Turki mengatakan bahwa dia mengecam dan ada kunjungan dalam waktu dekat yang akan dilakukan, dia batalkan. Meskipun Perdana Menteri Swedia yang namanya Ulf Kristersson mengatakan itu tidak mewakili sikap negara. Tindakan Rasmus itu hanya mewakili dia dan kelompoknya saja. Tetapi dalam konteks ya ini adalah sebuah negara ya, kita tidak bisa melihat individu per individu. Harusnya di Swedia itu harusnya sudah ada satu hukum di mana orang boleh saja berbeda pendapat, tetapi kalau dalam konteks sudah menghinakan ya, kitab suci, nah itu harus mendapatkan satu perlakuan yang spesial ya, perlakuan yang hukuman yang keras karena dia sudah merusak ya tatanan toleransi yang sudah tercipta ya antar negara. Nah ini kalau kita lihat Kristersson ya, bisa jadi Kristersson dengan Rasmus ini musuh politik. Ya, dia mengatakan bahwa dia pelakunya adalah politikus sayap kanan. Dan saya kira kalau kita melihat bagaimana seorang Rasmus ini membakar, kan ini tujuannya politik. Dia ingin mendapatkan satu dukungan dari kelompok kulit putih yang ada di Swedia, terutama yang mereka tidak ingin adanya toleransi, ya, terutama umat Islam di berbagai negara di Eropa khususnya di Swedia. Nah, saya kira tindakan Rasmus Paludan ini ya harus dijerat dengan hukuman yang berlaku di Swedia dan tidak boleh dengan atas nama kebebasan yang misalkan dibiarkan begitu saja. Apalagi ini kejadian sudah berkali-kali. Ini perlu tindakan keras, perlu tindakan tegas. Kalau seandainya ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka ini bisa ada efek retaliation, balas dendam. Dan kalau udah efek kayak begini kan ini tidak baik buat hubungan antar dua negara, khususnya antara negara-negara Muslim dengan negara-negara Uni Eropa. Saya kira itu, saya mau berhenti di situ dulu, Bang. Oke, baik Bang. Ya, artinya kan kita juga menyayangkan ya sebetulnya yang kita cukup menyayangkan sikap dari pemerintahan Swedia ya. Tadi kan presidennya ya atau perdana menterinya hanya mengatakan ya ini tindakan yang tidak sopan gitu kan, yang kita baca dari infografis tadi. Padahal kan ini yang dibakarnya kitab suci gitu ya. Artinya kan ya wajar ya, artinya Turki bereaksi sangat keras gitu ya, termasuk negara-negara Islam. Bukan kayak ini justru merugikan Swedia sendiri, Bang. Bagaimana? Ya, saya kira ya, ini baru kita masuk ke dalam konteks geopolitik ya. Apa yang dilakukan oleh Rasmus ini, meskipun dia adalah partai kecil, sayap kanan yang kecil ya di Swedia, sesungguhnya ini merusak hubungan baik Swedia dengan berbagai negara. Dan hubungan baik ini ya sebetulnya dibutuhkan dalam konteks Swedia sedang mengalami pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini adalah tindakan yang membahayakan kepentingan nasional dari Swedia. Oleh karena itu, saya kira alangkah bijaknya pemimpin atau otoritas di Swedia itu memberikan hukuman kepada Rasmus ini. Ya, bukan kemudian dibiarkan hanya memberikan statement merupakan tindakan yang tidak sopan. Ini bukan masalah kesopanan. Ya, ini kalau dipahami ini masalah national interest dari Swedia sendiri. Namun kadang-kadang ya karena mereka punya value yang berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita adopsi, maka perlunya juga kita memberikan satu istilahnya signal-signal ketidaksukaan kita. Dan menurut saya Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia itu punya kewajiban yang paling depan. Kita tidak boleh kalah dengan Turki. Ya, Turki lihat jumlah populasinya itu sedikit dibandingkan kita. Kita adalah satu-satunya negara terbesar di dunia yang kelompok mayoritas Islamnya ya itu mendominasi 89%. Ya. Dan saya kira apa yang kita lihat statement dari pemerintahan Republik Indonesia menurut saya masih sangat lemah. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengecam. Padahal kita bisa lebih dari itu. Nanti akan saya jelaskan apa yang kita maksudkan lebih dari itu. Demikian, Bro. Oke, baik. Barusan sudah disinggung ya, Bang. Artinya pemerintah Indonesia harusnya punya sikap yang lebih tegas ya terhadap sikap dari pemerintah Swedia ini atas tragedi pembakaran Al-Quran ini ya. Nah,
Ini kira-kira seperti apa Bang bentuknya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita ya, kecuali ya di luar hanya mengutuk dan mengecam ya. Kira-kira seperti apa? Ya, saya kira kalau kita lihat dalam konteks apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menurut saya harusnya tidak hanya mengecam. Pertama, kita harus pahami bagaimana kekuatan geopolitik dari Swedia dan geopolitik dari Indonesia. Indonesia saat ini, tahun 2023 ini adalah presidensi dari ASEAN. Kemarin kita tahun 2022 adalah presidensi dari G20, lebih besar, tetapi saat ini kita hanya ASEAN. Oke. Dan Swedia, ya, Perdana Menteri Swedia itu adalah presidensi untuk Uni Eropa. Nah, antara ASEAN dengan Uni Eropa sedang merajut satu hubungan yang unik, di mana hubungan ini seolah-olah ingin memisahkan ASEAN dari China dan dari Rusia. Nah, ASEAN dengan dalam kondisi geopolitik ya, harusnya karena ini adalah dikomandoi oleh Indonesia, harusnya memainkan satu smart diplomasi, di mana kita Indonesia dan juga ASEAN ya menginginkan agar hubungan antara Uni Eropa dengan ASEAN ini adalah hubungan yang harmonis. Jadi kita bisa mengatasnamakan ASEAN ya, apalagi mayoritas agama di ASEAN ini adalah Islam ya, untuk meminta kesediaan dari negara-negara ASEAN itu mengirimkan satu surat bahwa kita cukup sinyal saja kita ingin hubungan dengan Uni Eropa lebih baik, tetapi apa yang terjadi dengan di Swedia yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini mengganggu hubungan yang seharusnya lebih baik dan lebih erat lagi. Nah, saya kira hubungan Uni Eropa dengan ASEAN itu adalah hubungan dagang yang cukup signifikan. Ya, kita ASEAN ya mengekspor minyak sawit, bahan-bahan mineral kepada Uni Eropa. Dan Uni Eropa ini kondisinya sekarang lagi musim dingin dan mereka membutuhkan yang namanya energi dan mineral yang biasanya mereka dapatkan dari Rusia. Saat ini mereka tidak dapatkan karena ada konflik di Ukraina. Jadi mereka mencari negara-negara ASEAN untuk mensuplai kebutuhan energi mereka. Nah, kita bisa menggunakan ya diplomasi yang cerdas untuk mengancam bahwa kalau pemerintah Swedia bertindak seperti sekarang hanya sekedar mengecam, tidak memberlakukan satu penegakan hukum atau setidaknya menghentikan supaya kejadian ini tidak terulang di masa depan, maka Indonesia dan negara-negara ASEAN sangat bodoh. Nah, inisiatif untuk melakukan tanda kutip ya threatening atau ancaman kepada hubungan perdagangan Uni Eropa dengan ASEAN ini bisa diinisiasi oleh Indonesia. Itu usulan kita yang pertama. Usulan yang kedua, ini adalah sifatnya adalah sangat nasional, yaitu kepentingan Indonesia. Keep in mind pada 14 Desember 2022, pemerintah Swedia dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Swedia dan Presiden Jokowi itu melakukan kesepakatan yang dinamanya Blue Economy. Dalam Blue Economy adalah Indonesia dan kedua negara Swedia bersama-sama ingin menerapkan satu pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau atau yang lebih biru, yang lebih ramah lingkungan. Dan masing-masing negara punya satu komitmen-komitmen. Nah, kita bisa mengatakan kepada negara Swedia, hey, Anda, pemerintah Swedia, kalau Anda membiarkan pembakar Al-Quran ini bebas dan melakukan berkali-kali di masa depan, maka kami akan hold hubungan kerjasama Swedia dengan Indonesia dalam hal blue economy. Dan saya kira pintu kedatangan ya, karena kita punya bebas visa yang kita berlakukan untuk semua negara, khusus untuk negara Swedia, maka kita akan hold. Jadi Indonesia, pemerintah Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri harusnya tidak sekedar mengatakan kami kecam, tetapi harus dibarengi dengan juga ancaman tanda kutip yang sifatnya adalah smart diplomasi. Dan saya kira kalau ini dilakukan dan ini secara tulus ya didengar oleh seluruh warga negara Indonesia, maka yang dapat untung adalah pemerintah, karena pemerintah memahami perasaan dan jiwa dari masyarakatnya, yaitu negara mayoritas Muslim, di mana mereka sangat mencintai Al-Qur'annya dan menjunjung tinggi Al-Qur'an itu sebagai kitab suci, kitab dari Tuhan.
Dan saya kira manfaatnya akan banyak sekali buat pemerintahan Jokowi bila pemerintahan Jokowi mau melakukan smart diplomasi tadi, yaitu tidak hanya sekedar verbal mengecam, tetapi melakukan sejumlah langkah diplomasi yang pada akhirnya membuat Swedia berpikir kalau seandainya mereka tidak bertindak tegas, tidak melakukan penindakan hukum, maka mereka akan mengalami kerugian secara nasional. Dan saya kira itu yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Demikian, Bro. Oke, baik, Bang. Saya kira cukup clear ya langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah kita terkait dengan pembakaran kitab suci Al-Quran ini ya di Swedia. Artinya ya semua agama tentunya tidak boleh ya melakukan hal seperti itu, dan jika ada yang melakukannya tentu pelakunya harus ditindak secara tegas gitu Bang ya. Bukan alih-alih malah dilindungi ya dengan atas nama demokrasi dan kebebasan. Mungkin begitu Bang ya diskusinya di Esa sore hari ini. Semoga ini menambah lagi input kepada kawan-kawan semua, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Ahmad Nurhidayat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Sampai jumpa lagi ya.